Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, beserta seluruh jajaran Forkompinda dari seluruh tanah air yang siang hari ini hadir secara virtual. Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Meskipun di tahun 2020, di tahun 2021, kita bisa melewati gelombang demi gelombang, termasuk yang terakhir, gelombang varian Delta. Dengan kerja bersama-sama, gotong royong bersama-sama kita bisa mengendalikannya dengan baik. Tapi memasuki tahun 2022, negara kita menghadapi tantangan varian Omikron yang penularannya lebih cepat, 4 kali lebih cepat dari varian Delta. Dan kalau kita melihat tren kasus Omikron dunia, coba kita lihat Amerika, Inggris, Perancis, kasus barunya masih sangat tinggi sekali untuk Omikron. Tetapi untuk tingkat rawatnya, hospitalisasinya masih pada posisi yang di bawah varian Delta. Saya kira belajar dari negara-negara lain, kita ingin menangani varian Omikron di negara kita itu bisa dengan manajemen yang lebih baik dari saat kita menghadapi varian Delta di 2020 maupun di 2021. Kalau kita lihat tren kasus Omikron di negara kita Indonesia, sampai saat ini 93% kasus Omikron itu ada di Jawa dan Bali. Tetapi yang kita patut bersyukur, tingkat rawatnya masih rendah. Penggunaan ICU juga alhamdulillah masih rendah. Kematian juga masih sangat rendah. Ini yang patut kita syukuri kalau dibandingkan dengan varian Delta. Tapi hati-hati, ini akan saya berikan angka-angkanya untuk DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim. Hati-hati, kasus naik. Tetapi juga penggunaan ICU masih rendah. Kematian juga alhamdulillah masih rendah. Hospitalisasi juga masih pada posisi yang masih cukup. DKI. Kemudian di Jabar juga sama, kasus aktif hampir sama waktu Delta, tetapi juga penggunaan ICU masih rendah, kematian masih rendah, hospitalisasi juga masih rendah. Jawa Tengah kasusnya masih rendah, ICU masih rendah, kematian juga, hospitalisasinya juga masih rendah.
Ini yang agak perlu hati-hati, ini kita akan kirim tim yaitu ke Bali. Kasus aktifnya melonjak naik, tapi kalau kita lihat hospitalisasinya juga ikut naik secara drastis. Ini yang harus dilihat betul, Pak Gubernur, ini ada problem apa di sini. Saya kira nanti provinsi, kabupaten, dan kota yang lain juga harus melihat secara detail seperti itu. Kita perkirakan kayak Delta dulu, Jawa Bali terkena gelombang, kemudian 3-4 minggu baru keluar Jawa. Tapi ya moga-moga tidak. Tapi dari pengalaman negara lain memang bergelombang seperti itu. Ini Jawa Bali, kemudian 3-4 minggu baru keluar Jawa dan Bali. Oleh sebab itu semuanya harus siap. Manajemen detail harus disiapkan. Jangan sampai Omikronnya datang, rumah sakit belum siap, oksigen belum disiapkan, obat-obatan belum disiapkan, isoter belum disiapkan. Saya kira yang belum ini segera menyiapkan diri dalam menghadapi gelombang Omikron yang akan masuk. Kalau kita lihat juga untuk karakter pasien yang dirawat di rumah sakit, ini secara nasional, kalau kita lihat, itu 66% bergejala ringan dan tanpa gejala. 93% tanpa komorbid. Dan yang 7% itu dengan komorbid. Hati-hati dengan ini. Oleh sebab itu, yang ringan sama yang tanpa gejala prioritaskan untuk masuk ke isoter atau isoman. Dan rumah sakit hanya diperuntukkan untuk yang sedang, sama yang berat, sama yang kritis. Ini manajemen ini harus kita siapkan. Jadi tidak semuanya masuk rumah sakit. Karena nggak mungkin mampu rumah sakit kita menerima beban yang tanpa gejala, yang ringan, ikut-ikutan masuk ke rumah sakit. Kalau kita lihat karakter pasien yang meninggal untuk Omikron ini, 69% belum vaksin lengkap. Artinya apa? Vaksin menjadi kunci bagi penanganan varian Omikron untuk menekan angka kematian. Oleh sebab itu, sekali lagi, percepatan vaksinasi, capaian vaksinasi sangat menentukan. Ini agar Bupati, Wali Kota, Gubernur melihat kota dan kabupaten mana yang masih di bawah 70. Dan saya minta Panglima TNI, Kapolri, Kabin, BKKBN bersama
seluruh jajarannya, Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim, Damdem, semuanya melihat angka-angka ini dan agar dipercepat vaksinasinya, utamanya untuk yang lansia. Ini yang di luar Jawa Bali juga agar dilihat, terutama untuk dosis 2 dan dosis 2 untuk lansia. Percepat. Karena memang kunci dari penanganan Omikron ini dua. Vaksinasi yang dipercepat, kemudian meningkatkan kembali protokol kesehatan, utamanya masker. Ini harus digalakkan lagi. Sekali lagi, saya minta semua rumah sakit dicek kembali yang berkaitan dengan oksigen, yang berkaitan dengan obat-obatan, dan agar segera menyampaikan kepada Menteri Kesehatan apabila barang-barang yang tadi saya sebutkan belum siap atau tidak ada, agar segera memberikan informasi secepat-cepatnya. Tidak usah terlalu panik, masyarakat diberikan penjelasan dengan ketenangan, agar tenang, tetapi manajemen penanganan lapangan betul-betul harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi saya tekankan, hanya dua hal yang penting, yang sangat penting, vaksinasi yang dipercepat, yang kedua, protokol kesehatan yang perlu kita tingkatkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.